wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video dengan bertemakan pantauan tekanan darah. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Azrul Fazal Hasan dengan NIM belakang 041. Saya Nimatul Korea dengan NIM belakang 0046. Saya Vera Dioptantianti dengan NIM belakang 006. Saya Maulidara Melfarita dengan NIM belakang 040. Saya Zara Reva Safitri dengan NIM belakang 031. Saya Karisma Isyafarhana dengan NIM belakang 008. Saya Alia Fitri Alifah dengan NIM belakang 029. Saya Nusati Patistianingsi dengan NIM belakang 037. Saya Devitra Ayu Putri dengan NIM belakang 032. Saya Nabila Purnama Putri dengan NIM belakang 042. Saya Dida Buatar Fahri dengan NIM belakang 026. Saya Rafika Tasya Amalia dengan NIM belakang 050. Kita semua ingin hidup sehat, bahagia, dan panjang umur. Tapi, tahukah Anda, ada satu masalah yang datang diam-diam, tanpa gejala seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi itu bisa merusak jantung, otak, dan ginjal loh. Yuk pelajari langkah sederhana yang bisa menyelamatkan hidup Anda. The normal heart has two sides, a right side and a left side, and four chambers, the top receiving chambers, or atrium, and the lower chambers, which are thick-walled pumping chambers, called ventricles. Red blood cell will come from either the superior vena cava or the inferior vena cava and enter into the right atrium. The blood then flows across the tricuspid valve to the right ventricle. The right ventricle then squeezes and ejects that blood cell into a vessel called the pulmonary artery. Pulmonary artery splits into two vessels, each going to the lungs. As that red blood cell makes its way through the lung, it returns through the pulmonary veins to the left atrium. That blood is now oxygenated. It's picked up oxygen, then goes across the mitral valve into the left ventricle, which does most of the work in terms of delivery of blood flow to the body. That blood cell is now ejected into the aorta to some organ or muscle or skin in the human body. Hipertensi cenderung memiliki pembuluh darah yang kaku dan sempit karena terjadi penebalan pada dinding pembuluh darahnya. Ibaratkan seperti selang air, jika tertutup, maka tekanan airnya pasti akan meningkat. Sama halnya seperti pembuluh darah, jika menyempit dan kaku, maka tekanan darah akan meningkat. Jika tekanan darah tinggi, artinya jantung jadi harus bekerja lebih keras untuk dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jika jantung terus dipaksa bekerja lebih keras, maka akan berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan hingga menimbulkan berbagai komplikasi penyakit jantung yang dapat merenggut nyawa. Maka dari itu, jika ingin kadar hipertensi turun dengan efektif, langkah inti yang harus dilakukan adalah memperbaiki pembuluh darah yang sempit dan kaku menjadi lebar dan lentur kembali. Baik, saya tunjukkan dulu ya.
darah yang stabil juga kunci utama loh untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah berbagai penyakit kronis seperti stroke, gagal jantung, dan penyakit ginjal. Berikut ada beberapa tips sederhana yang bisa Anda mulai dari sekarang. Yang pertama yaitu kurangi garam dan makanan berlemak. Terlalu banyak natrium juga dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani jantung loh. Gantilah dengan bumbu alami seperti rempah-rempah atau perasan jeruk nipis untuk menambah cita rasa. Yang kedua yaitu berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Aktivitas fisik ringan ini seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berenang. Yang ketiga yaitu perbanyak konsumsi sayur, buah, dan ikan. Makanan ini kaya akan serat, vitamin, dan lemak loh. Baik yang dapat menjaga elastisitas pembuluh darah serta menurunkan kadar kolesterol. Dan yang terakhir yaitu tidur yang cukup dan teratur. Kurang tidur juga dapat mengganggu sistem hormon yang berperan dalam mengatur tekanan darah loh. Jangan tunggu sakit baru peduli. Cek tekanan darahmu, lindungi jantungmu.